Ya, jadi gas LPG 3 kilo itu yang galon itu adalah memang barang milik negara, barang bersubsidi. Oleh karenanya memang dalam penyaluran harus tepat sasaran, tepat harga, kemudian sesuai dengan peruntukan yang telah diatur sebagai barang bersubsidi. Nah, oleh karena itu juga sebetulnya kalau barang bersubsidi semestinya disalurkan secara tertutup. Namun demikian tentu harus dipertimbangkan oleh pemerintah, bukan hanya persoalan ketersediaan, tapi juga keterjangkauan. Bagaimana barang bersubsidi ini bisa sampai kepada yang berhak menerimanya. Nah, kalau aturannya sekarang dirubah per 1 Februari ini sampai di tingkat pangkalan, ya berarti harus ada upaya dari para penerima manfaat, penerima subsidi untuk bisa mengambil atau membeli ke pangkalan. Pangkalan itu kan titiknya ditentukan. Titiknya kan hanya 1 titik pangkalan. Nah, kalau 1 titik pangkalan, apakah bisa menjangkau ke desa, ke kampung? Nah, kalau tidak, berarti harus ada ongkos tambahan bagi para penerima subsidi ini untuk membeli sampai ke pangkalan. Nah, oleh karena ini harus dipertimbangkan. Maka itu ya saat ini berita di berbagai tempat ada kelangkaan yang pasti langka karena dengan pelarangan terhadap penjualan gas LPG ada di warung-warung, toko-toko sebagai subordinasi dari pangkalan, ini juga pada akhirnya semua tidak bisa menyalurkan. Oleh karena itu ya pasti langka. Nah, bukan masalah langka gas melonnya, tapi langka di warung-warungnya, sehingga mereka harus membeli ke pangkalan. Menurut saya ini harus dikaji ulang, karena yang salah kan bukan persoalan penyaluran sampai tingkat tingkat penerima dikarenakan oleh aturannya. Misalkan aturannya harus sampai tingkat pangkalan, bukan. Tetapi ini kan oleh pelanggarannya. Misalkan sudah ditetapkan harga eceran tertinggi. Sekarang berapa? 18.000 ya? Ya, 18.000 misalkan harga eceran tertingginya. Nah, kemudian ditemukan harga tersebut naik di tingkat pengecer toko atau warung menjadi harga 25.000. Ya jelas memang melanggar terhadap harga eceran tertinggi. Justru ini yang harus ditertibkan, bukan ditertibkan barang itu disalurkan melalui warungnya. Karena ini merupakan subordinasi dari pangkalan. Nah, semestinya tetap penyaluran sampai tingkat warungnya diidentifikasi mana saja, kemudian beban dan tanggung jawabnya adalah kepada pemilik agen, pemilik pangkalan, bahwa harga eceran tertinggi diwajibkan sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, kalau tidak, ya kita berikan sanksi saja kepada para agen dan pemilik pangkalan. Karena mereka yang melanggar, bukan warung, dan kemudian apalagi pada akhirnya menyebabkan terhadap kelangkaan di tingkat pemanfaat. Menurut saya ini yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu memang dalam penyaluran barang bersubsidi kita harus betul-betul memikirkan bagaimana penyaluran yang tepat, penegakan aturan tata peraturannya, dan tentu yang terpenting juga memenuhi tepat sasaran dan tepat harga, karena jangan sampai sasarannya justru tidak diterima oleh para penerima manfaat yang semestinya, tidak harga yang telah ditetapkan semestinya. Nah, ini masalahnya. Oleh karena itu menurut saya pemerintah harus mengkaji ulang, bukan warung yang diadakan, tapi bagaimana menjamin bahwa si agen, si pengecer yang terdata sebagai perusahaan yang terdata di Kementerian SDM, Cekyu Pertamina, karena melalui Pertamina kerjasamanya ini betul-betul komit terhadap apa yang menjadi peraturan pemerintah dalam hal penyaluran gas LPG 3 kilo atau gas melon.